Kita dalam waktu dekat akan meng-QR-kan 1.200 masjid dan musola di kota Tangerang. Bayangin bos, satu Jumatan 1 juta loh. Tuh hitung tuh 1 juta masjid, 1 triliun satu Jumatan. Sedangkan 1 tahun ada 52 Jumat, 52 triliun. Dan 1 tahun ada 4 Jumat yang super sell. Hah? Gak mungkin tuh trombol 1 juta kalau di bulan itu. Bulan apa? Bulan Ramadan. Bahkan bulan Ramadan hari Senin pun jadi hari Jumat. Betul nggak? Hari Selasa jadi hari Jumat. Hah? Rebo, Kemis, Sabtu, Ahad, semua jadi hari Jumat. Berarti berapa? 100 triliun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, ini kita bahas lagi tentang isu Mansur. Karena memang channel kita ini lebih khusus membahas bagaimana umat Islam ini bisa selamat dari tipu daya Yusuf Mansur. Jadi kalau dalam salat atau dalam kehidupan kita disuruh untuk selamat dari tipu daya setan. Nah, jabarannya atau tekniknya gitu. Bagaimana selamat dari tipu daya Yusuf Mansur. Karena setan itu kan masih abstrak. Nah, yang realnya itu adalah bagaimana menyelamatkan tipu daya Yusuf Mansur gitu. Kalau begitu apakah Yusuf Mansur itu setan yang diwujudkan? Ya bisa juga begitu. Karena strategi setan itu yang merealisasinya kan manusia. Nah, di antara bentuk strategi setan itu adalah apa yang dilakukan oleh Yusuf Mansur dan kawan-kawannya. Sekarang kita membahas yang paling menakutkan bagi Yusuf Mansur itu apa? Kalau disorot orang, ya kan, yang paling menakutkan Yusuf Mansur itu adalah kalau masalah duit-duitnya itu diungkap atau duit masyarakat pada Yusuf Mansur itu dibuka, diboroknya bukan lagi borok nih, jeroannya itu dikeluarkan, takut dia. Tapi kalau masalah-masalah lain dia sambil nyengir aja dia itu, misalnya ya, bagaimana itu hukumnya orang ribut kan? Anaknya Wirda Mansur masuk gereja gitu. Ada acara di gereja gitu. Atau punya teman laki-laki orang Kristen katakanlah begitu. Atau non-Muslim. Ya sebagai tokoh agama sebenarnya nyengir aja itu. Itu kan ikhtilaf. Gitu aja dia. Ikhtilaf. Lalu kan dia mau menampilkan diri bahwa anaknya juga bisa menjadi seorang artis. Disorot orang, itu nggak ada masalah itu. Kecil gitu kan. Lalu kalau ada perempuan-perempuan di sekitar dia bersuara gitu. Dia nyengir aja itu. Tapi begitu, dia nih menjual tanah orang. Sertifikat orang dijualin, maka dia masuk penjara. Wah, itu udah mulai dia tuh. Tapi ya Yusuf Mansur nggak apa ya. Nggak terpengaruh jauh gitu. Paling dia bilang, itu kan masa lalu. Tapi duitnya dia nikmati sampai sekarang, kan itu yang masalah nih. Kalau diungkap gitu, bagaimana itu anggota Patreon yang duitnya banyak pada Yusuf Mansur, itu mungkin dia meradang. Ada aja yang ngangkat-ngangkat ya, padahal itu udah dikubur. Itu kan masalah muamalah manusia kan nggak bisa selesai. Terus gitu, nggak bisa dikubur, walaupun dia sudah masuk kubur, ya kan? Dan itu biasa dalam kehidupan. Tapi kalau dosa kepada Allah, ya orang udah mati kan udah selesai. Selesai hitungan di dunia. Gitu. Urusan di akhirat, itu urusan dia dengan Allah. Tapi masalah duit, masalah utang, itu di dunia juga dibahas orang. Karena itu kaidah hukum kita membagi hukum itu hukum pidana ataukah ini perdata gitu. Kalau pidana orang meninggal misalnya, walaupun dia sudah masuk penjara, meninggal di penjara, itu nggak ada dihukum lagi, pasti dikuburkan. Kalau enggak, masa mau digantung di penjara itu fisiknya? Kan nggak mungkin. Tapi perdatanya gimana? Tetap akan dibahas. Misalnya Yusuf Mansur meninggal nih, itu duit masyarakat yang ada di warung stiknya itu dibahas nggak? Atau dipersoalkan terus nggak secara hukum? Dipersoalkan. Akan dipersoalkan terus. Ya kan?
Misalnya duit jemaah masjid kota wisata Cibubur tuh dulu lebih kurang 55 miliar kata orang ini. Pasti diangkat. Dan Mirda Mansur harus berhadapan dengan pengadilan. Atau datang nanti orang nekat datang lagi ke dia gitu. Iya kan? Jadi itu urusan tuh kalau udah meninggal ya kalau urusan pidana mungkin bisa selesai. Kalau perdata ya nggak ada. Nah inilah persoalan-persoalan begini kita lihat porsinya bagi Yusuf Mansur kalau pribadi caci maki dia nggak ada urusan. Dibilang dia tukang tipu ya dia santai aja. Dibilang dia tuh pembohong santai aja. Tukang rampok tanah orang loh dia tenang aja. Tenang dia. Tapi kalau nanti duitnya mana? Oh ditakut dia. Takut dia. Nah sekarang ini banyak di antara tokoh-tokoh agama kita tuh takut kalau bicara Yusuf Mansur. Udah deh, gua ada yang diundang. Ada lagi nih yang jenggot panjang nih kan kita tahu nih. Kita pikir dia tokoh salafi nih, hebat pejuang kebenaran ini. Begitu dia tahu akan dibahas tentang Yusuf Mansur, dia langsung kabur. Aneh nggak bisa nih hadir. Diminta oleh Darso nih, Pak tolong dong kasih pengantar buku dikit. Karena dia nggak enak, oh iya deh. Sebulan nggak ditungguin nggak selesai. Udah 2 bulan nggak ada. 3 bulan nggak juga. Kira Pak Daso tanya saya, Pak teman ini bisa kasih komentar nggak? Loh kenapa yang profesor doktor kenapa? Udah 6 bulan nggak ada. Sini. Berapa lama ya besok pagi ente ambil gitu. Bukan berarti apa ya besok pagi pengantarnya selesai gitu. Atau kalau nggak sibuk ente tungguin dah. Ngasih pengantar doang apa sih susahnya? Karena emang nggak mau. Kalau mau ya cepat selesai gitu. Ya kan? Jadi itu yang kita lihat soal-soal di tengah masyarakat kita ini. Nah kalau kita tidak berani misalnya mengkritik Yusuf Mansur, pesantren-pesantren takut gitu. Ternyata YouTuber banyak sekali sekarang yang berani menjelaskan bahayanya bagi umat Islam. Bukan hanya orang-orang biasa, tokoh-tokoh politik yang hebat-hebat juga sudah bicara gitu. Kalau di pesantren orang kan coba menutupi nih, karena ternyata banyak juga pesantren itu yang mengambil prinsip sesama biskota dilarang saling mendahului. Dulu kan di Jakarta ada biskota itu. Kalau sekarang kan busway ya, busway kan tidak mungkin saling mendahului, karena mendahului jalannya terbatas. Kalau dulu itu begitu, jadi nggak mau dia. Tapi muncul tokoh politisi hebat dari Malaysia namanya Dr. Mahathir Muhammad. Dia berkuasa di Malaysia tuh ya lebihlah 20 tahun gitu. Ditambah lagi 2018 kemarin dia berkuasa lagi 2 tahun. Dia entengnya statementnya tuh setelah melihat fenomena ini kok aneh-aneh nih ustadz-ustadz ini nih. Bisnis bawa Allah. Kita menyertakan Allah. Kata Mahathir nih masyarakat atau umat Islam ini makin lama makin bodoh nih, semakin banyak ustadz-ustadz begini gitu. Ujung-ujungnya nanti sedekah gitu kan. Wah ini bahaya nih, makin bodoh nih. Saya tuh dulu kenapa ada organisasi saya bubarkan, saya tangkap itu tokoh-tokohnya katanya. Kenapa? Karena membuat orang Melayu bodoh gitu. Kita payah mengangkat orang Melayu ini biar rasional berpikir gitu. Nah ini kena dengan Yusuf Mansur. Kiai-kiai nggak berani mengkritik, datang orang lain mengkritik. Ini makin lama makin banyak orang yang mendengarkan cerita Yusuf Mansur, makin banyak narasi-narasi seperti Yusuf Mansur, siap-siaplah orang Islam ini makin bodoh dan makin miskin. Sedekah kaya, dari mana itu ya? Ini dia buat cerita-cerita, ya sebenarnya sih testimoni palsu semua. Ada orang lumpuh, dinikahi oleh bulenya profesor, omong kosong. Kita omong kosong gitu. Petren, omong kosong juga, dia yang kaya gitu. Ini bisnis Jabal Nur, isinya omong kosong. Setelah duit masuk, dia kabur. Itulah Yusuf Mansur, dia bawa duit tuh 50-an miliar gitu. Setelah itu dia pura-pura jadi orang gila. Aneh ada selawatan ini dulu di Darul Quran. Ini daun-daun aneh sapu, aneh selawatin. Lalu daun ini menjadi duit 23 miliar. So akal nggak nih di otak orang normal nih?
ane udah bayar dulu tuh. Ke siapa ente bayar? Mulai dia pura-pura jadi orang gila gitu. Orang gila. Sebagian masyarakat tentu juga percaya dia mungkin sudah jadi wali. Ini mengerikan. Nah sekarang yang banyak lagi tuh orang-orang mengkritik nih tradisi pesantren yang gak rasional. Buku-bukunya juga dibahas gitu. Buku-buku membuat orang menjadi berotak kotor, menjadi feodal, dan tertindas. Gitu. Apa itu yang mau kita banggakan menghadapi abad teknologi sekarang ini? Karena itu titik poin pertama kita, orang seperti Yusuf Mansur ini harus kita buang dari kehidupan. Biar cahaya matahari itu atau cahaya matahari ilmu masuk ke dalam ruangan kita dan menerangi semangat dan otak kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.